Bosnya Prabowo kita, lu. Kasihan gak tuh Prabowo? Kita semua nih, lu semua adalah atasan. Rakyat Indonesia adalah atasannya Pak Prabowo. Kita milih beliau, kita nggak milih beliau, kita tetap atasannya. Karena kan kita yang ngasih mandat, rakyat yang ngasih mandat ke presiden. Dan memang rakyat Indonesia random. Ada yang kayak Gita Wirjawan, Ferry Irwandi, ada yang kayak Rispo, Dustin Tiffany, ada yang pinter, banyak yang goblok, banyak yang aneh. Rakyat Indonesia atasannya Pak Prabowo banyak yang aneh. Di TV banyak banget dah yang aneh-aneh dah. Ini aneh ya, aneh ini, kesehatan jiwa mereka itu agak aneh itu. Saya sendiri bingung. Aneh. Rakyat Indonesia banyak yang aneh. Kita nggak ngerasa bahwa kita adalah atasannya presiden, padahal kita yang gaji. Tepuk tangan yang udah kerja, mana yang udah kerja? Oke. Kita ini kan kita bayar pajak, di slip gaji lo ada tulisan PPH, betul ya? Itu kan dikumpulin ke negara, dipakai untuk gaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Kita tuh, cuman kita nggak ngeh, habisnya di slip gaji tulisannya PPH, nggak ngeh. Coba kita ganti, PPH-nya diganti, tulisannya buat gaji Gibran. Nah, kan kita ngamuk kan, buat gaji Gibran. Masa gaji Gibran dipotong buat gaji Gibran? Oh, demo tiap hari kita, tiap hari. Gue tahu resiko menjadi stand up comedian yang ngomongin politik. Gue tahu orang pasti pada bilang, Bang Panji ngomong doang, kasih solusi dong kalau berani. Dan ngasihkanlah masukan-masukan bagaimana membuat Indonesia lebih maju ke depan. Jangan terus mentorpedo apa yang sudah sukses story seorang. Tidak akan ada satu presiden pun yang akan menyelesaikan seluruh masalah bangsa ini. Tidak akan. Betul. Panji mau ngomongin politik doang, kasih solusi dong kalau berani. Lah aneh, solusi dari yang berani, solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani tapi gila, Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani yang punya sejumlah solusi, tapi menurut keyakinan saya orangnya agak-agak Dharma Pongrekun. Saya mau tanya, sistem ini kenapa ada 6 tahun? Oh, okay. Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan? Iya, Okay. sementara ada yang bayi ajaib 2 tahun juga bisa lewat. Oke, artinya sistemnya 6 tahun nggak apa-apa, tapi harus tergantung manusianya gitu kan? Enggak, sistem pun bisa dirubah kok. Sistem bisa dirubah. Bisa dirubah. Tapi kan ini cuma masalah angka doang, 6 tahun, 5 tahun, 4 Enggak, tahun. saya mau kita ulik kenapa harus 6 tahun, kan gitu. Oh, kenapa? Kenapa Mas Dedi nggak berpikir, iya juga ya, kenapa nggak 6 tahun ya? Kenapa 6 tahun? Ya, mereka yang membuat sistem edukasi ini adalah mereka yang paling senang dengan angka 6. Paling senang dengan angka 6. Angka 6. Makanya nilai terendah 6. Oke. Oke. Sekolah 6 SD 6 tahun. Ya, nah kita harus berpikir SMP SMA berapa? 3 tambah 3. 6. Dia selalu bermain dengan simbol, Berarti dajal. kode-kode. Berarti yang bikin sekolah dajal. Mereka adalah orang-orang yang berafiliasi Dengan dajal. Wow. Tapi kan Bang, yang tadi masuk yang tadi itu kalau misalnya ada orang bilang, tapi kuliah 4 tahun tuh bukan 6 gitu. Kuliah 4 tahun. Ya, tetapi kan proses ininya tidak semua orang kuliah dapat pekerjaan kan? Enggak. Ya. Kenapa? Jadi apa gunanya orang sekolah kalau tidak dapat pekerjaan? Oke, ada orang yang nggak kenal ya, nggak inget atau nggak kenal. Coba, siapa di sini yang nggak pernah dengar nama Dharma Pongrekun? Siapa? Tepuk tangan yang nggak pernah dengar. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah kalau dalam hidup Anda tidak pernah ada Dharma Pongrekun. Untuk yang lupa, beliau ini adalah
calon gubernur DKI Jakarta kemarin pas pilkada, calon gubernur DKI Jakarta, calon independen, nggak ada yang ngajak dia. Pengen aja, nggak boleh gitu. Abang diusung partai mana? Saya pengen Indi, dia cagup Indi, baskaranya politik. Makanya prinsip Dharma Pongrokun, carilah suaramu. Dharma Pongrokun tidak takut COVID, guys. Gue kasih tahu aja, pemberani. Dia tidak takut COVID. Dia pernah diwawancara di YouTube-nya Mary Riana. Ada yang nonton kan yang gue maksud nih? Dia diwawancara di YouTube-nya Mary Riana. Kan seberang-seberangan namanya juga podcast ya. Misalnya ini Dharma Pongrokun, ini Mary Riana nih, ya kan? Ngobrol nih. Mary Riana nanya ke Dharma Pongrokun yang datang ke situ, by the way, untuk kampanye politik. Dia lagi mencari suara. Dia ngomong, Mary Riana ngomong, "Bapak saya dengar nggak vaksin ya?" Dharma Pongrokun bilang, "Nggak usah takut sama yang gitu-gitu. Nih lihat nih." Terus dia giniin meja. Oke, dan terbukti nih nggak pernah divaksin, nggak pernah dites. Nggak usah takut lah sama virusnya. Apaan itu? Ngapain dia? Ngapain? Bapak saya dengar nggak vaksin, nggak usah takut sama yang gitu-gitu nih, ya. Ngapain dia? Itu bukan nangkep virus, itu nangkep bakteri. COVID enggak, mencret dia. Dharma Pongrokun tahu bahwa COVID-19 itu adalah konspirasi, guys. Dengan berani dia bilang di depan umum, COVID-19 itu apa? Kode, dia bilang. 19-nya itu kode. 19-nya adalah huruf dalam alfabet. 191, huruf pertama dalam alfabet A. 9, huruf ke-9 dalam alfabet I. COVID-19 adalah AI, kata dia, guys. COVID, Certificate of Vaccine Identity Digital. Artinya kan sertifikat. Ibu begitu vaksin dapat sertifikat sebagai identitas digital. 19-nya apa? AI. 1-nya sama dengan A, 9 sama dengan I. Artificial Intelligence. Dikontrol dengan Artificial Intelligence. AI. Hah? Lu kena COVID, ada chip di tangan lu. Kau berani ya? Dan tahu nggak apa yang lebih mencemaskan? Dia dapat 10% suara. Ada yang milih. 10% pemilih Jakarta milih. Pemberani itu emang tuh. Gue denger zaman sekarang orang kalau nantang nggak gini, maju lu nggak ada. Apa? Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Anies sama dengan manis sementara. Enggak kok, manis terus. Manis. Prabowo gemoy ya.
Gibran ngantuk ya? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya? Nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya? Ya karena ngantuk kan dia ya? Menurut keyakinan saya, ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Patah banget. Siapa yang udah pernah ikutan pilpres 4 kali dah? Tepuk tangan. Pernah ikutan pilpres 4 kali? Oke. Pada masa yang lampau, citra Pak Prabowo bukan gemoy kan? Apa dia? Menurut saya tegas, galak mah bukan yang mau dia sampaikan. Kebetulan orangnya gitu, bukan. Citra apa yang dia tampilkan? Keras, wibawa, tegas. Sekarang gemoy kok bisa? Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Loh, kenapa wow emang iya? Beliau pernah menculik aktivis, makanya dicopot dari jabatan. Katanya, menurut keyakinan saya nih, kalau saya nggak salah ingat pas saya baca, beliau menyalahartikan perintah atasan. Terjadilah nyulik, sempat dibahas di bukunya Pak Habibie. Kaget Pak Habibie, Prabowo ngirim tentara ke arah Pak Habibie. Pak Habibie bingung, nelfon Wiranto, emang kamu ngirim Prabowo ke rumah saya? Kagak, kata gitu. Panik dia, ribut itu. Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan. Saya tidak ingin saling mengotot, hanya mempermasalahkan istilah dengan hormat atau tidak dengan hormat, diberhentikan atau dipecat. Berhenti dari dinas keprajuritan pasti ada sebabnya. Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrat, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian maka tidak dengan hormat sudah tidak lagi relevan untuk kita perdebatkan. Ya, karena sudah jelas bahwa sebabnya jelas, berhentinya jelas. Menyalahartikan perintah atasan, nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin Wiranto bilang, Prabowo, amankan Jakarta. Siap, culik aktivis. Apa? Tunggu. Sini dulu. Prabowo, sini dulu bentar. Prabowo, amankan Jakarta. Siap, culik aktivis. Apa lu bilang? Ulangin. Prabowo, amankan Jakarta. Amankan Jakarta. Culik aktivis. Anjing lu emang lu ya. Jadi lu banyakan bercanda Cing Abdel lu ya. Lu pikir lu Cing Abdel lu? Hah? Temon lu. Dan memang benar kan? Memang benar beliau pernah menculik aktivis. Beliau sendiri yang mengaku. Back a little bit, the kidnappings. You've admitted, I've read, to involvement in the detention of activists and students in the course of your job as chief of the elite special forces, Kopassus, prior to Suharto's fall. Why was that necessary? Aktivis. Beliau bilang mengamankan aktivis. Tapi kita tahu yang dimaksud nyulik kan. Karena kan mengamankan dan nyulik beda, guys. Ini mengamankan kayak gini nih. Maaf, izin, maaf. Gitu ya. Nyulik kan sini anjing. Kan gitu ya.
Kok bisa dari yang begini terus tiba-tiba gini? Kopassus kok Kopassus. Kopassus dulu. Sekarang sudah. Ada yang milih pemimpin berdasarkan yang penting dia bisa kerja. Gue mau milih pemimpin yang bisa kerja. Rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi banyak kerja. Lah kalau bisa kerja nggak bisa mikir, benarnya ngebangun rumah itu kan kayak ngebangun Indonesia. Dimulai dari tanah air milik kita. Kita yang punya tanah. Kita panggil arsitek. Kita bilang, arsitek, tolong bangunin gua rumah yang aman, yang tentram, yang bisa melindungi gua, nggak ada barak udah ngelindes, tolong. Tentara. Arsitek ranahnya mikir, ranahnya gagasan. Dikasih tugas kayak gitu, dia membayangkan pengen bikin rumah seperti apa. Harus punya ilmunya. Baru dia turunin ke kontraktor. Kontraktor ngitung berapa biayanya, vendornya apa aja. Turunin ke mandor, mandor mimpin tukang. Nah, tukang kerja. Tukang jangan sosok ngerjain kerjaan arsitek. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Dengerin, masih ingat lapor Mas Wapres? Ini orang belum beberapa bulan terpilih langsung bikin program. Lapor ke saya masalahmu. Wakil Presiden rasa customer service. Beliau ini Wakil Presiden Republik Indonesia. Dia tuh ranahnya gagasan. Dia yang harusnya nyelesain masalahnya, bukan nerima masalahnya. Malu.